Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kembali lagi di podcast Kemerdekaan Indonesia bersama saya Miftahul Hasanah. Saya bersama bintang tamu yang akan sharing-sharing kemerdekaan Indonesia. Halo Kak Raisa, please welcome. Halo semua, saya Aulia Raisa sebagai bintang tamu kali ini akan bersharing-sharing bersama Kak Mita tentang sejarah kemerdekaan Indonesia. Terima kasih Kak Mita, sebuah kehormatan bisa berbagi cerita penting ini. Menurut kamu jika kita kembali ke 17 Agustus 1945, situasinya sangat tidak mendukung. Jepang saat itu dibombardir dan menyerah. Kekuasaan kosong. Apa yang terjadi pada para pemimpin saat itu? Penting bagi kita untuk memahami pada saat itu ada dua kubu yang berbeda. Golongan tua yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta memiliki strategi yang pragmatis. Mereka sadar bahwa Jepang telah berjanji akan memerdekakan Indonesia melalui PPKI, yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Mereka tidak ingin terburu-buru dan memicu konflik dengan Jepang yang masih bersenjata. Sementara itu, golongan muda yang dipimpin oleh Sukami, Sairul Saleh, dan Wikama memiliki pandangan yang lebih radikal. Mereka melihat kekosongan kekuasaan ini sebagai momen emas. Mereka tidak mau kemerdekaan menjadi hadiah dari Jepang. Namun kemerdekaan harus murni hasil dari perjuangan rakyat sendiri. Apakah itu memicu peristiwa Rengas Dengklok? Betul. Bolehkah Anda jelaskan lebih detail tentang penculikan yang dilakukan pada saat itu? Penculikan Rengas Dengklok bukan penculikan dalam arti kriminal, namun itu adalah desakan paksa yang dimana para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok di Karawang. Di sana mereka memberi ultimatum, proklamasikan kemerdekaan sekarang atau tidak sama sekali. Mereka khawatir jika terlambat tentara sekutu akan kembali dan menduduki Indonesia kembali. Perjuangan itu menunjukkan keberanian dan idealisme yang luar biasa bagi para pemuda. Lalu bagaimana bisa Soekarno dan Hatta dibujuk? Setelah perdebatan yang sangat panjang, Hatta meyakinkan pada para pemuda bahwa Soekarno akan segera memproklamasikan kemerdekaan dengan syarat mereka harus kembali ke Jakarta dan dilakukan di sana. Ada kompromi di mana para pemimpin tua harus segera memproklamasikan kemerdekaan dan para pemuda sepakat untuk memproklamasikannya di Jakarta. Setelah kembali ke Jakarta, penyusunan proklamasi dilakukan. Saya dengar penyusunan proklamasi tidak kalah dramatis. Betul, penyusunan naskah proklamasi hanya dalam beberapa jam oleh tiga tokoh, yakni Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Ada perdebatan kecil tentang kalimat yang mengenai pemindahan kekuasaan dan itu menjadinya perubahan mengenai perubahan menjadi cara dengan seksama. Perubahan itu mengandung bahwa sebuah kata juga memiliki makna yang sangat penting. Setelah naskah selesai, satu lagi ada momen penting.
pengetikan salah satu Suyati Melik, apa yang dimaksud makna revisi kecilnya? Sayyidi Melik merubah beberapa kata dengan mesin ketiknya. Contohnya tempo menjadi tempo, wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Perubahan-perubahan itu bukan sekedar soal ejaan, tetapi bukan sekedar soal ejaan, tetapi juga harus mengandung kesadaran untuk bisa menjadi kekuatan dan keindahan bahasa yang tepat. Akhirnya tibalah pada 17 Agustus 1945 momen sakral di Jalan Pegangsaan Timur 56. Bagaimana suasana saat itu? Pagi itu suasana sederhana, tidak seperti yang dibayangkan oleh banyak orang. Namun kesederhanaan itu yang menjadikan penting momen itu. Dalam peristiwa itu hanya dihadiri oleh beberapa tokoh, yang dilakukan dalam beberapa jam oleh 3 tokoh. Setelah Soekarno membacakan naskah proklamasi dengan singkat, lalu dikibarkannya bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati yang diiringi dengan lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan dengan spontan. Sungguh perjalanan yang luar biasa ya, dari selembar kertas menjadi dasar negara kita. Apa makna dari kemerdekaan itu? Kemerdekaan bukan akhir dari tujuan, namun kemerdekaan adalah awal dari perjalanan. Setelah proklamasi, maka perjuangan menjadi lebih rumit. Ada revolusi fisik dan diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pesan yang sangat mendalam. Terima kasih banyak Kak Raisa telah memberi wawasan dan kisah yang menghidupkan kembali para pemuda. Semoga kita bisa semoga cerita kita bisa hari ini dapat mengingatkan bahwa kemerdekaan itu bukanlah perjuangan, tapi itu adalah perjalanan panjang dari kemerdekaan. Terima kasih telah mendengar podcast kami yang bertema sejarah kemerdekaan dan sejarah kemerdekaan Indonesia bersama saya Miftahul Hasanah dan saya Aulia Raisa. Thanks for your attention. See you next time. See you too. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.